Selamat datang, semoga hari ini Anda dalam keadaan baik. Mungkin saat ini Anda sedang mencari jawaban atau sekadar ketenangan dari hiruk-pikuk kehidupan. Di sini kita akan berbicara tentang sesuatu yang telah teruji ribuan tahun, Stoikisme. Filsafat ini bukan sekadar teori, melainkan cara hidup yang membuat manusia mampu berdiri tegak di tengah badai. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, pendapat orang, nasib, atau kejadian yang tak terduga. Namun kita selalu punya kendali penuh atas pikiran dan sikap kita sendiri. Disitulah letak kekuatan sejati, bukan pada menguasai segalanya, tetapi pada menguasai diri. Bayangkan, jika setiap masalah tidak lagi mengacaukan batinmu, jika setiap kegagalan tidak lagi meruntuhkan semangatmu, bukankah itu berarti kamu tak terkalahkan? Inilah inti Stoikisme, membangun ketangguhan batin, ketenangan, dan kebijaksanaan yang menjadikan hidup lebih bermakna. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin 1. Menguasai diri bukan dunia. Seringkali manusia hidup dengan ilusi bahwa jika ia mampu menguasai dunia di sekelilingnya, maka ia akan merasa aman, bahagia, dan sempurna. Kita sibuk mengejar pengaruh, kekayaan, pengakuan, bahkan mencoba mengatur bagaimana orang lain berpikir dan bertindak. Namun kenyataan pahitnya adalah dunia ini tidak pernah tunduk sepenuhnya pada kehendak kita. Ada terlalu banyak variabel, terlalu banyak hal yang berada di luar kendali kita. Disinilah Stoikisme menawarkan sudut pandang yang tajam sekaligus membebaskan. Jangan buang waktu berusaha menaklukkan dunia, karena kekuatan sejati ada pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius berulang kali menegaskan, kunci kebebasan sejati adalah penguasaan diri. Apa maksudnya? Bukan berarti menekan diri secara keras atau menghilangkan seluruh perasaan, melainkan melatih pikiran agar tidak diperbudak oleh dorongan, emosi, dan godaan eksternal. Orang yang tidak mampu menguasai dirinya sesungguhnya adalah budak, meskipun tampak berkuasa di mata dunia. Sebaliknya, orang yang berdaulat atas pikirannya sendiri, meskipun miskin atau tak memiliki jabatan, tetaplah seorang penguasa sejati. Bayangkan seseorang yang marah karena ucapan orang lain. Ia mungkin memiliki jabatan tinggi, harta melimpah atau pengaruh besar. Namun jika satu komentar kecil saja bisa mengguncang batinnya, dapatkah ia disebut kuat? Sebaliknya, lihatlah orang yang sederhana, yang mampu menahan diri ketika diprovokasi, yang tidak terburu-buru larut dalam amarah atau keputusasaan. Dialah yang sesungguhnya memiliki kekuasaan yang paling berharga, kekuasaan atas dirinya sendiri. Stoikisme mengajarkan ketenangan dan kebahagiaan tidak datang dari hasil upaya mengatur dunia luar, melainkan dari kemampuan menata dunia dalam diri. Kita tidak bisa mencegah hujan turun, tetapi kita bisa memutuskan apakah akan mengeluh atau menyiapkan payung. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menghargai kita atau tidak, tetapi kita bisa memilih untuk tetap menjalani hidup dengan bermartabat. Penguasaan diri berarti menempatkan energi pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Ketika seseorang berusaha menguasai dunia, ia akan terus frustrasi. Dunia selalu berubah, situasi tidak pernah stabil, dan orang lain tidak bisa dipaksa sesuai dengan kehendak pribadi. Namun ketika ia menguasai diri, ia tidak lagi bergantung pada kepastian dari luar. Hatinya menjadi benteng yang kokoh, tidak mudah diguncang oleh pujian maupun hinaan, oleh keberuntungan maupun kemalangan. Ia belajar menerima bahwa hidup tidak pernah berjalan sesuai keinginannya sepenuhnya, dan justru disitulah letak kebebasan. Menguasai diri juga berarti berani menghadapi kelemahan sendiri. Kita seringkali mencari alasan dengan menyalahkan keadaan atau orang lain atas penderitaan kita. Padahal, Stoikisme menantang kita untuk jujur. Banyak penderitaan lahir bukan dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita menilainya. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh hal-hal yang terjadi, melainkan oleh pendapatnya tentang hal-hal itu. Artinya, penderitaan bukan berasal dari dunia luar, tetapi dari tafsir kita terhadapnya. Dengan menguasai tafsir itulah, kita dapat menguasai batin kita. Menguasai diri bukanlah hal mudah. Setiap hari kita akan diuji oleh hal-hal kecil. Seseorang memotong antrean, rekan kerja yang tidak menghargai usaha kita,
rencana yang berantakan, atau komentar yang menyinggung. Semua itu menguji sejauh mana kita mampu menahan diri, sejauh mana kita berkuasa atas pikiran dan emosi kita. Orang stoik melatih dirinya justru dalam hal-hal kecil itu. Karena ia tahu jika ia bisa menguasai diri dalam situasi sepele, ia juga akan kuat menghadapi badai besar kehidupan. Akhirnya, menguasai diri bukan berarti menjadi dingin, apatis, atau terputus dari kehidupan. Justru sebaliknya, ia membuat kita hadir sepenuhnya dalam hidup dengan ketenangan, dengan kejernihan, dan dengan kebijaksanaan. Orang yang menguasai dirinya bisa mencintai dengan tulus, bekerja dengan fokus, dan menjalani hidup dengan keteguhan tanpa terombang-ambing oleh hal-hal di luar kendalinya. Inilah mengapa stoikisme menyebut penguasaan diri sebagai bentuk kekuasaan yang tertinggi. Karena ketika dunia di luar tidak lagi bisa dikendalikan, satu-satunya kerajaan yang bisa kita jaga adalah kerajaan batin kita sendiri. Dan siapapun yang berhasil menjaga kerajaan itu, dialah yang sesungguhnya tak terkalahkan dalam hidup. Poin 2. Membedakan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Salah satu inti dari filsafat stoikisme adalah membedakan dengan jernih antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Prinsip ini terdengar sederhana, tetapi dalam praktiknya, ia menentukan apakah hidup kita akan dipenuhi ketenangan atau justru dikuasai kecemasan yang tiada henti. Kebanyakan manusia jatuh dalam penderitaan karena berusaha mengendalikan hal-hal yang mustahil untuk dikendalikan. Kita ingin orang lain selalu memahami kita. Kita ingin dunia berjalan sesuai rencana kita. Kita ingin nasib berpihak tanpa celah. Padahal, tidak ada satu pun dari itu yang benar-benar berada di bawah kuasa kita. Semakin keras kita mencoba menggenggamnya, semakin besar pula rasa frustrasi yang muncul ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang pernah hidup sebagai budak, menegaskan, ada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan ada hal-hal yang tidak. Dalam kendali kita adalah pikiran, pendapat, keinginan, dan tindakan. Tidak dalam kendali kita adalah tubuh, kekayaan, reputasi, dan segala hal yang bukan pilihan kita. Kalimat ini menjadi semacam kompas moral yang membimbing seseorang agar tidak tersesat dalam ilusi kontrol. Mari kita renungkan sejenak. Kita tidak bisa mengendalikan apakah orang lain menghargai kita atau tidak, tetapi kita bisa mengendalikan apakah kita tetap menghormati diri sendiri. Kita tidak bisa memastikan apakah besok akan cerah atau hujan deras, tetapi kita bisa memilih apakah kita akan mengeluh atau menyiapkan payung. Kita tidak bisa mengatur bagaimana orang berbicara tentang kita di belakang, tetapi kita bisa menentukan apakah kita akan terjebak dalam kebencian atau tetap melangkah dengan martabat. Batas antara yang bisa dan tidak bisa dikendalikan seringkali kabur bagi banyak orang. Misalnya dalam pekerjaan, kita tidak bisa menjamin apakah usaha kita akan selalu berbuah hasil, sebab ada faktor pasar, nasib, bahkan keberuntungan. Namun kita bisa mengendalikan usaha, ketekunan, dan kualitas kerja yang kita berikan. Inilah mengapa stoikisme menekankan fokus pada proses, bukan hasil. Hasil adalah hadiah yang mungkin datang, mungkin juga tidak. Tetapi proses, usaha, disiplin, dan sikap sepenuhnya ada dalam kendali kita. Mengapa penting untuk membedakan hal ini? Karena disitulah letak ketenangan. Seseorang yang menyadari bahwa ia hanya bisa mengendalikan pikirannya sendiri, tidak akan lagi terlalu terguncang oleh dunia luar. Ia tidak lagi membuang energi untuk mengutuk sesuatu yang di luar kuasanya. Ia menaruh tenaga, waktu, dan perhatian hanya pada hal-hal yang bisa ia bentuk. Karakternya, tindakannya, dan sikapnya. Bayangkan sebuah perahu di tengah laut. Ombak dan angin jelas bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan, tetapi arah layar dan kemudi ada dalam tangan kita. Orang yang bijak tidak akan sibuk memaki ombak, melainkan menyesuaikan layar agar bisa tetap bergerak. Demikian pula hidup. Dunia luar adalah lautan luas yang penuh ketidakpastian, tetapi pengendalian diri adalah kemudi yang membuat kita tetap berada di jalur. Kesalahan banyak orang adalah menukar fokus. Mereka justru mengabaikan apa yang bisa dikendalikan, sementara menghabiskan waktu mengejar apa yang tidak. Mereka lupa melatih pikiran, lupa menjaga sikap, lupa mengasah karakter, karena terlampau sibuk ingin mengubah dunia di luar. Akhirnya mereka merasa rapuh,
seolah hidup ini musuh yang tak bisa ditaklukkan. Padahal, musuh sejati hanyalah kebingungan mereka sendiri dalam melihat mana wilayah kendali dan mana yang bukan. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk pasif atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, ia mengajarkan keberanian sejati. Berjuang dengan sepenuh hati dalam hal-hal yang memang bisa kita lakukan, sekaligus menerima dengan lapang dada apa yang memang tidak bisa kita ubah. Di sanalah terletak kebijaksanaan. Ketika kita mampu memisahkan dengan jelas dua hal ini, hidup menjadi lebih ringan. Kita berhenti memikul beban yang bukan milik kita. Kita belajar menerima bahwa dunia tidak pernah sempurna, dan justru di tengah ketidaksempurnaan itulah kita menemukan keteguhan. Akhirnya, membedakan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan adalah seni hidup. Ia bukan sekadar konsep intelektual, melainkan latihan sehari-hari. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku atau tidak? Jika iya, maka lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jika tidak, maka lepaskanlah dengan tenang. Di titik inilah stoikisme menjadikan manusia tak terkalahkan. Sebab orang yang tidak lagi membiarkan hidupnya ditentukan oleh hal-hal di luar kendalinya, pada dasarnya telah menemukan kebebasan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia mungkin tidak bisa mengendalikan dunia, tetapi ia telah menguasai seni hidup di dalamnya. Dan itu adalah kemenangan yang sesungguhnya. Poin 3. Ketenangan sebagai senjata utama. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang salah memahami arti kekuatan. Mereka menganggap kekuatan adalah kemampuan untuk menguasai orang lain, menundukkan lawan, atau menunjukkan dominasi melalui jabatan dan kekuasaan. Namun bagi para filsuf Stoik, kekuatan yang sejati bukanlah kekuatan otot ataupun kekuasaan politik, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah segala situasi. Ketenangan adalah senjata utama, senjata yang tidak terlihat, namun mampu menaklukkan badai terbesar sekalipun. Mengapa ketenangan begitu penting? Karena dalam ketenangan, pikiran tetap jernih, hati tetap terjaga, dan keputusan tetap terukur. Seseorang yang panik kehilangan kendali, bukan hanya atas lingkungannya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Amarah yang meluap, ketakutan yang berlebihan, atau kecemasan yang tak terkendali seringkali lebih merusak daripada peristiwa itu sendiri. Sementara itu, ketenangan membuat seseorang tidak mudah terbawa arus. Ia mampu melihat kenyataan dengan lebih objektif, lalu bertindak dengan bijaksana. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis dalam catatan pribadinya, "Jika kamu terguncang oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya, dan engkau memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa ketenangan bukanlah keadaan pasif, melainkan hasil dari pilihan sadar. Kita bisa memilih untuk tidak terbawa oleh emosi. Kita bisa memilih untuk tetap tenang. Lihatlah perbedaan antara dua orang yang menghadapi masalah yang sama. Yang pertama panik, berteriak, mengeluh, dan menyalahkan keadaan. Yang kedua tetap tenang, menarik napas dalam-dalam, lalu mencari solusi. Situasi yang sama, tetapi hasil yang sangat berbeda. Yang pertama terkalahkan oleh emosinya sendiri, sedangkan yang kedua tetap berdiri tegak karena memegang senjata ketenangan. Ketenangan juga memberikan ruang bagi kebijaksanaan. Dalam keadaan tenang, kita mampu menimbang apakah masalah ini layak mendapat perhatian atau justru tidak penting untuk dipikirkan. Dalam ketenangan, kita sadar bahwa banyak hal di dunia ini tidak perlu direspons dengan emosi berlebihan. Justru dengan ketenangan, kita bisa menghemat energi untuk hal-hal yang lebih berarti. Namun, jangan salah memahami, ketenangan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Bukan pula berarti menjadi dingin, apatis, atau mati rasa. Ketenangan dalam pandangan Stoik adalah keadaan batin yang stabil, yang tidak mudah dipengaruhi oleh peristiwa eksternal. Seperti danau yang permukaannya tenang, tetapi di dalamnya menyimpan kedalaman yang luas. Ketenangan adalah kekuatan yang membuat kita tetap manusiawi, tetapi tidak diperbudak oleh emosi yang meluap-luap. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak menghadapi masalah, melainkan orang yang mampu menjaga dirinya meski badai menerpa. Ia mungkin kehilangan pekerjaan, dikhianati teman, atau menghadapi penyakit. Namun ketenangan membuatnya tetap jernih dalam menghadapi semua itu.
Ia tidak menyangkal realitas, tetapi ia juga tidak membiarkan realitas merampas kedamaian batinnya. Latihan untuk membangun ketenangan dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, saat menghadapi komentar pedas dari orang lain, kita bisa melatih diri untuk tidak langsung bereaksi. Tarik napas, diam sejenak, lalu bertanya pada diri, apakah ini benar-benar penting? Apakah ini pantas untuk membuat batinku terguncang? Atau saat rencana tiba-tiba gagal, kita bisa melatih diri untuk tidak mengutuk keadaan, melainkan menerima, lalu mencari jalan lain. Dengan latihan semacam ini, kita membangun otot ketenangan. Sama seperti kekuatan fisik tidak datang dari satu kali angkat beban, ketenangan juga tidak datang dari satu kali latihan. Ia dibentuk dari kebiasaan, dari kesabaran, dan dari kesadaran yang terus diasah. Akhirnya, ketenangan menjadi senjata utama bukan karena ia membuat kita kebal dari masalah, melainkan karena ia membuat kita lebih siap menghadapi masalah apapun. Dunia luar tidak bisa kita prediksi, tetapi dunia dalam diri bisa kita jaga. Selama kita mampu menjaga ketenangan, maka tidak ada badai yang benar-benar bisa meruntuhkan kita. Inilah yang menjadikan seorang stoik tampak tak terkalahkan. Ia bukanlah manusia tanpa luka, tetapi manusia yang memilih untuk tidak diperintah oleh luka itu. Ia bukanlah manusia tanpa emosi, tetapi manusia yang tidak membiarkan emosi mengambil alih hidupnya. Dengan ketenangan sebagai senjata utama, seorang stoik mampu berjalan melewati kehidupan dengan tegak, tanpa kehilangan arah, tanpa kehilangan jati diri. Ketenangan adalah tameng dari kepanikan, pedang yang menebas kebingungan, sekaligus perisai yang melindungi jiwa dari guncangan. Maka benar adanya, ketenangan bukan hanya keindahan batin, tetapi juga kekuatan tertinggi yang membuat manusia tak terkalahkan dalam hidup. Poin 4. Kebahagiaan tidak bergantung pada orang lain. Manusia sejak dahulu kala selalu mencari kebahagiaan, tetapi seringkali pencarian itu diarahkan keluar diri, pada pengakuan orang lain, pada penghargaan sosial, pada cinta yang harus dibalas, atau pada harta yang ingin dipamerkan. Kita hidup seolah kebahagiaan adalah hadiah yang diberikan oleh dunia luar, oleh pasangan, keluarga, sahabat, atau masyarakat. Padahal, inilah sumber penderitaan yang paling dalam. Sebab apa yang kita gantungkan pada orang lain, suatu saat bisa hilang, dikhianati, atau tidak sesuai dengan harapan kita. Stoikisme hadir untuk mengingatkan, kebahagiaan sejati tidak pernah bergantung pada orang lain. Ia bukan hasil dari validasi eksternal, melainkan buah dari kemandirian batin. Epictetus berkata dengan tegas, jika kamu ingin bahagia, jangan pernah menggantungkan dirimu pada hal-hal yang berada di luar kendalimu. Apa maksudnya? Bahwa setiap kali kita menaruh kebahagiaan pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, citra, reputasi, komentar, atau perlakuan orang lain, maka kita sedang menyerahkan kunci kebebasan kita ke tangan orang lain. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seseorang yang kebahagiaannya ditentukan oleh seberapa banyak orang memuji dirinya. Hari ketika ia menerima pujian, ia merasa melambung. Namun begitu kritik datang, hatinya runtuh. Bukankah ini berarti kebahagiaannya rapuh, tergantung pada suasana hati orang lain? Atau pikirkan seseorang yang hanya bisa merasa berharga jika orang yang dicintainya selalu memperhatikan dirinya. Begitu cinta itu berubah arah atau berkurang, ia merasa hancur. Apakah ini benar-benar kebahagiaan atau sekadar keterikatan pada sesuatu yang tidak stabil? Stoikisme mengajarkan kemandirian emosional. Kebahagiaan tidak seharusnya diletakkan pada hal-hal yang berubah-ubah, melainkan pada sesuatu yang kokoh, pikiran, sikap, dan nilai yang kita pilih sendiri. Orang stoik tidak menolak cinta, persahabatan, atau pengakuan. Mereka tetap menghargai semua itu. Tetapi mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada keberadaannya. Mereka menikmatinya jika hadir, tetapi tidak runtuh jika hilang. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang hidup di tengah gemerlap kekuasaan, menyadari betul bahwa pengakuan dunia tidaklah abadi. Dalam catatannya ia menulis, orang yang mencari pujian dari orang lain menaruh kebahagiaan pada lidah orang lain. Betapa rapuh hidup seperti itu, sebab pujian hari ini bisa berubah menjadi hinaan esok hari. Orang yang bijak tidak menjadikan lidah orang lain sebagai penentu nilai dirinya. Ia tahu siapa dirinya, ia tahu apa yang ia pegang, dan itulah sumber kebahagiaannya.
Kebahagiaan sejati bersumber dari dalam, dari hidup yang selaras dengan nilai, dari rasa puas karena telah melakukan yang benar, dari ketenangan batin karena kita memilih bertindak sesuai akal sehat, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu atau ekspektasi orang lain. Itulah yang membuat seorang stoik tampak tak tergoyahkan. Mereka tetap tersenyum bahkan ketika kehilangan harta, tetap tenang bahkan ketika dicaci, karena mereka tahu kebahagiaan mereka tidak bisa dijarah oleh orang lain. Namun, perlu diingat, kemandirian emosional bukan berarti menutup diri dari hubungan manusia. Stoikisme tidak mengajarkan kita menjadi dingin, egois atau apatis. Justru sebaliknya, stoik menghargai hubungan, tetapi dengan cara yang sehat. Mereka mencintai tanpa melekat, bersahabat tanpa menggantungkan harga diri, dan bekerja tanpa menuntut pengakuan berlebihan. Dengan cara ini, mereka bisa menikmati hubungan tanpa rasa takut kehilangan, karena fondasi kebahagiaan tetap berada di dalam diri. Latihan untuk membangun kebahagiaan yang mandiri bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, ketika kita merasa sedih karena tidak mendapat perhatian dari seseorang, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah nilai diriku benar-benar ditentukan oleh sikap orang itu? Atau ketika kita kecewa karena tidak mendapat pujian, kita bisa melatih diri untuk melihat, apakah tindakanku memang untuk kebaikan atau hanya untuk mencari validasi? Dengan kesadaran seperti ini, perlahan kita membebaskan diri dari jeratan pengakuan eksternal. Kebahagiaan yang bergantung pada orang lain ibarat rumah yang dibangun di atas pasir, mudah runtuh saat gelombang datang. Tetapi kebahagiaan yang dibangun dari dalam diri adalah rumah yang berdiri di atas batu karang, kokoh meski diterpa badai. Pada akhirnya, orang yang menjadikan dirinya sebagai sumber kebahagiaan adalah orang yang benar-benar bebas. Ia bisa mencintai tanpa takut kehilangan, ia bisa berbuat baik tanpa menuntut balasan, dan ia bisa menjalani hidup tanpa terus-menerus mencari pengakuan. Dan ketika seseorang sudah sampai pada tahap ini, ia sesungguhnya telah menemukan salah satu kunci untuk menjadi tak terkalahkan dalam hidup. Poin 5. Menerima nasib tanpa menyerah. Mari kita renungkan sebuah prinsip yang sangat dalam dari stoikisme. Amor fati, mencintai takdir. Sebuah sikap yang terdengar sederhana, namun sesungguhnya menuntut keberanian batin yang luar biasa. Mengapa? Karena sebagian besar dari kita terbiasa ingin mengatur hidup seperti sutradara yang menentukan setiap adegan. Kita ingin semuanya berjalan sesuai rencana, sesuai kehendak, sesuai impian yang kita tata. Namun realitas hidup selalu datang dengan kejutan, dengan hal-hal yang tidak kita minta, bahkan dengan pukulan yang rasanya tidak adil. Dan disinilah stoikisme mengajarkan seni tertinggi, bukan hanya menerima nasib, tetapi mencintainya. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa apapun yang terjadi, sejatinya sudah selaras dengan tatanan alam semesta. Ia menekankan bahwa kita adalah bagian kecil dari kosmos yang besar, dan segala sesuatu yang datang dalam hidup kita adalah bagian dari harmoni yang lebih luas. Ini bukanlah ajakan untuk pasrah buta, melainkan undangan untuk menyatu dengan alur kehidupan tanpa perlawanan sia-sia. Ada perbedaan besar antara menyerah dan menerima. Menyerah berarti berhenti berjuang, berhenti melangkah, dan membiarkan diri hanyut tanpa arah. Sementara menerima nasib dalam kerangka amor fati berarti kita tetap melangkah, tetap berusaha, namun dengan hati yang selaras dengan kenyataan. Bayangkan seorang pelaut. Ia tidak bisa mengendalikan arah angin, tidak bisa menghentikan badai, tidak bisa menentukan kapan ombak akan tenang. Namun ia tetap bisa mengatur layar, mengendalikan kemudi, dan memutuskan bagaimana ia akan berlayar di tengah ketidakpastian. Itulah gambaran amor fati. Hidup adalah samudera luas yang penuh kejutan, dan tugas kita bukanlah mengubah arah angin, melainkan belajar menyesuaikan layar. Sikap ini melahirkan jiwa yang tak terguncang. Saat kebanyakan orang melihat kegagalan sebagai kutukan, seorang stoik melihatnya sebagai bahan latihan. Saat orang lain meratap atas kehilangan, seorang stoik belajar menemukan arti di baliknya. Amor fati bukanlah pelarian dari rasa sakit, melainkan keberanian untuk menatap rasa sakit itu dan berkata, "Aku menerimanya, bahkan aku mencintainya, karena inilah bagian dari jalan yang membentukku." Banyak orang terjebak pada ilusi bahwa kebahagiaan datang dari keadaan yang ideal. Tidak ada masalah,
Tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Padahal jika kita hanya bahagia saat kondisi sempurna, kita tidak akan pernah benar-benar bahagia. Sebab hidup tidak pernah memberi kita kondisi ideal. Selalu ada tantangan, selalu ada hambatan, selalu ada hal yang di luar kendali. Amor Fati membebaskan kita dari jebakan itu. Dengan mencintai takdir, kita belajar untuk bahagia bukan meskipun ada penderitaan, tetapi bersama penderitaan itu. Lihatlah bagaimana para filsuf Stoik memandang kematian. Bagi mereka, kematian bukanlah musuh yang harus ditakuti, melainkan bagian alami dari perjalanan hidup. Dengan menerima kematian sebagai takdir yang tak terhindarkan, mereka tidak lagi dikuasai ketakutan. Justru ketenangan lahir dari penerimaan. Itulah inti dari Amor Fati. Keberanian untuk berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa diubah, sambil tetap berjuang menghidupi apa yang bisa diperjuangkan. Dan inilah paradoks yang indah. Dengan menerima takdir, kita justru menjadi lebih bebas. Kita tidak lagi terikat pada keinginan untuk mengontrol segala hal. Tidak lagi menjadi budak keadaan. Tidak lagi mengeluh tentang apa yang sudah digariskan. Sebaliknya, kita hidup lebih ringan, lebih tenang, lebih teguh. Kita menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Karena apapun yang datang, kita sudah siap menerimanya, bahkan mencintainya. Maka belajarlah mencintai takdirmu. Jangan hanya menerima dengan terpaksa. Jangan hanya menanggung dengan tertekan. Cintailah ia, sambutlah ia, peluklah ia. Sebab di sanalah kekuatan terbesar seorang Stoik lahir. Dari hati yang tidak melawan kehidupan, melainkan berjalan bersamanya dengan gagah berani. Poin 6. Kesulitan sebagai latihan mental. Mari kita merenungkan satu hal yang sering kita hindari, namun justru menjadi guru paling setia dalam perjalanan hidup. Kesulitan. Hampir semua orang ingin hidupnya mudah, lancar tanpa hambatan. Kita menganggap kesulitan sebagai musuh, sebagai penghalang kebahagiaan, sebagai sesuatu yang harus dijauhi sebisa mungkin. Tetapi bagi para filsuf Stoik, kesulitan bukanlah musuh melainkan medan latihan. Ia adalah tempat di mana jiwa kita ditempa, di mana keteguhan kita diuji, dan di mana karakter sejati kita dibentuk. Seneca pernah menulis bahwa orang yang selalu hidup dalam kenyamanan tidak akan pernah tahu kekuatan dirinya. Seperti seorang prajurit yang tidak pernah berperang, ia mungkin memiliki senjata, namun tidak tahu bagaimana menggunakannya. Begitu pula dengan kita. Jika hidup selalu mulus, kita akan lemah, rapuh dan mudah goyah ketika badai benar-benar datang. Kesulitanlah yang membuat kita kokoh. Ia adalah beban yang melatih otot mental kita, sebagaimana beban di gym melatih kekuatan fisik. Bayangkan Anda berhadapan dengan kegagalan. Banyak orang akan merasa hancur, kehilangan arah, bahkan menyerah. Namun seorang Stoik melihat kegagalan sebagai cermin, sebuah kesempatan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk tumbuh lebih kuat. Ia bertanya, apa yang bisa saya ambil dari peristiwa ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik karenanya? Dengan cara berpikir seperti ini, kesulitan tidak lagi menjadi akhir, tetapi awal dari transformasi. Epictetus, seorang filsuf yang hidup dalam kondisi perbudakan, memahami hal ini dengan sangat mendalam. Hidupnya penuh keterbatasan, penuh penderitaan, penuh hal-hal yang di luar kendali. Namun justru dari situ, ia menemukan kebebasan batin. Baginya, kesulitan adalah sekolah kehidupan. Setiap hambatan melatih kesabaran. Setiap penghinaan melatih keteguhan. Setiap kehilangan melatih ketulusan. Ia menunjukkan pada kita bahwa meski tubuh bisa dibatasi, pikiran tidak bisa diperbudak. Kesulitan juga menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Saat segalanya baik-baik saja, mudah untuk terlihat sabar, terlihat kuat, terlihat bijak. Tetapi saat badai datang, saat kehilangan terjadi, saat rasa sakit menyerang, barulah karakter sejati muncul. Apakah kita larut dalam putus asa? Ataukah kita berdiri tegak dengan tenang? Inilah yang membedakan jiwa yang rapuh dari jiwa yang tangguh. Dan menariknya, semakin kita melatih diri menghadapi kesulitan, semakin kita menemukan ketenangan. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa kesulitan bukanlah akhir dari dunia, melainkan bagian alami dari kehidupan. Kita belajar untuk tidak kaget, tidak panik, tidak mengutuk takdir. Sebaliknya, kita menyambut kesulitan seperti seorang atlet menyambut latihan keras. Ia tahu bahwa sakit di otot hari ini adalah kekuatan untuk besok. Demikian pula jiwa kita. Rasa sakit hari ini adalah keteguhan untuk hari esok. Seorang Stoik tidak berdoa agar hidupnya bebas dari kesulitan. Ia justru berharap agar ia diberi kekuatan
untuk menghadapi kesulitan dengan kepala tegak. Inilah mentalitas yang membuatnya tak terkalahkan. Sebab jika kesulitan dipandang sebagai latihan, maka tak ada alasan untuk menyerah. Bahkan penderitaan menjadi bagian dari proses pertumbuhan. Kita sering mendengar pepatah, berlian hanya terbentuk di bawah tekanan. Begitu pula dengan manusia. Jiwa yang indah, karakter yang kokoh, dan kebijaksanaan yang sejati hanya lahir dari tempaan kesulitan. Jika kita ingin menjadi manusia yang kuat, kita tidak bisa menghindari kesulitan. Kita harus berani menghadapinya, memeluknya, dan belajar darinya. Maka janganlah mengutuk kesulitan yang datang. Lihatlah ia sebagai pelatih pribadi Anda. Ia mungkin keras, mungkin tegas, mungkin menyakitkan, tetapi ia hadir bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Tanpa kesulitan, kita tidak akan pernah mengenal kekuatan sejati kita sendiri. Dengan kesulitan, kita ditempa menjadi jiwa yang tangguh, jiwa yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan apapun. Itulah sebabnya stoikisme mengajarkan kita untuk menyambut kesulitan dengan hati yang lapang. Karena pada akhirnya, setiap luka adalah pelajaran, setiap rintangan adalah kesempatan, dan setiap penderitaan adalah jalan menuju kebijaksanaan. Dan dari sanalah lahir jiwa yang benar-benar tak terkalahkan. Poin 7. Kebebasan sejati. Ada dalam pikiran, mari kita bicara tentang sesuatu yang seringkali menjadi penentu kualitas hidup kita. Emosi. Setiap hari kita disapa oleh beragam emosi, marah, cemas, bahagia, sedih, kecewa, gembira. Mereka datang silih berganti seperti ombak di lautan. Namun sayangnya banyak orang membiarkan dirinya hanyut tanpa kendali. Seolah emosi adalah tuan, dan kita hanyalah budaknya. Inilah yang membedakan jalan stoik dengan cara hidup kebanyakan orang. Para filsuf stoik percaya bahwa kebijaksanaan sejati justru tampak dalam cara kita menghadapi emosi, bukan dengan menolak keberadaannya, melainkan dengan menundukkannya pada akal sehat. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, pernah menulis, "Jangan biarkan pikiranmu dikuasai oleh apa yang datang dari luar. Kebahagiaanmu bergantung pada bagaimana engkau menafsirkan peristiwa, bukan pada peristiwa itu sendiri." Kata-kata ini menegaskan bahwa sumber gejolak bukanlah dunia luar, melainkan reaksi kita terhadap dunia itu. Kita bukan korban dari keadaan, kita adalah penguasa atas penilaian kita sendiri. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan seseorang menghina kita di depan umum. Reaksi alami mungkin marah, tersinggung, ingin membalas. Namun di saat itu pula, seorang stoik akan berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah hinaan itu benar-benar menyakitkan atau hanya kata-kata kosong? Apakah marah akan mengubah keadaan atau justru memperburuknya? Dengan kesadaran ini, ia bisa memilih untuk tetap tenang, bahkan mungkin tersenyum. Sebab ia tahu, kata-kata hanyalah suara, dan nilai dari kata-kata itu ditentukan oleh bagaimana ia meresponsnya. Kebijaksanaan dalam menghadapi emosi bukan berarti mematikan rasa, seolah kita harus menjadi batu tanpa perasaan. Tidak, stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menjadi dingin, tetapi untuk memiliki kendali. Kita boleh merasa sedih ketika kehilangan, boleh merasa marah ketika diperlakukan tidak adil, boleh merasa takut ketika menghadapi ancaman. Namun emosi itu tidak boleh menguasai kita. Kita yang harus memegang kendali, bukan sebaliknya. Epictetus mengajarkan prinsip yang sederhana tetapi mendalam. Bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi pandangan kita terhadap peristiwa itu. Jika kita menafsirkan kegagalan sebagai akhir dari segalanya, kita akan larut dalam keputusasaan. Tetapi jika kita melihat kegagalan sebagai pelajaran, kita akan menemukan kekuatan baru. Jika kita menilai kehilangan sebagai kutukan, kita akan hancur. Namun jika kita memaknainya sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita akan bertumbuh. Emosi yang tidak terkendali seringkali mengubah manusia menjadi rapuh. Marah yang dibiarkan akan melahirkan dendam. Ketakutan yang dipelihara akan melumpuhkan langkah. Kesedihan yang tak diolah akan menjerumuskan dalam keputusasaan. Tetapi dengan kebijaksanaan, semua itu bisa berubah menjadi kekuatan. Marah bisa menjadi energi untuk memperjuangkan keadilan. Takut bisa menjadi kewaspadaan. Sedih bisa menjadi ruang untuk merenung dan tumbuh. Inilah seni menghadapi emosi. Mengubahnya dari musuh menjadi sekutu. Kebijaksanaan juga mengajarkan kita untuk memberi jarak antara stimulus dan respons. Di antara apa yang menimpa kita
dan bagaimana kita menanggapinya, selalu ada ruang kecil. Di ruang itulah kebebasan kita bersemayam. Orang yang bijaksana adalah mereka yang mampu memperluas ruang itu, mengambil jeda sejenak, lalu merespons dengan tenang. Itulah mengapa orang yang tenang sering tampak lebih kuat daripada mereka yang cepat bereaksi. Bayangkan sebuah pohon besar di tengah badai. Angin kencang mengguncang ranting-rantingnya. Hujan deras menghantam daunnya. Namun akarnya tetap kokoh. Demikianlah jiwa seorang stoik. Emosi boleh datang, boleh mengguncang, boleh menguji. Tetapi akarnya, yakni akal sehat dan kebijaksanaan, tetap menancap dalam menghadapi emosi dengan bijaksana, membuat kita menjadi pribadi yang tidak mudah diprovokasi, tidak gampang goyah, dan tidak terseret dalam drama kehidupan. Kita bisa hadir dengan ketenangan, memberi keputusan dengan jernih dan menjalani hidup dengan hati yang seimbang. Dan pada akhirnya, bukankah itu yang kita semua cari? Hidup yang tidak ditentukan oleh amarah sesaat, tidak diikat oleh ketakutan, tidak diperbudak oleh kesedihan, hidup yang dijalani dengan tenang, kuat, dan penuh kesadaran. Itulah buah dari kebijaksanaan dalam menghadapi emosi, jiwa yang bebas, jiwa yang tak terkalahkan. Poin 8. Keutamaan sebagai kompas hidup. Mari kita merenungkan sebuah pilar yang jarang dipuji, namun diam-diam menjadi fondasi semua keberhasilan sejati, disiplin. Banyak orang mengagungkan bakat, kecerdasan, atau bahkan keberuntungan sebagai kunci menuju kesuksesan. Namun para filsuf stoik sejak dahulu menyadari bahwa tanpa disiplin, semua itu hanya akan menjadi potensi yang tak pernah terwujud. Disiplin adalah jembatan yang menghubungkan niat dengan tindakan, impian dengan kenyataan, dan prinsip dengan kehidupan sehari-hari. Seneca pernah menegaskan bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Dan mengalahkan diri sendiri hanya mungkin dilakukan dengan disiplin, sebab musuh terbesar manusia seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Rasa malas, keinginan berlebihan, dorongan emosi, atau godaan untuk mencari jalan pintas. Disiplin adalah perisai yang membuat kita tetap teguh menghadapi semua itu. Disiplin dalam pandangan stoik bukan sekadar kebiasaan mekanis, melainkan latihan batin. Ia lahir dari kesadaran bahwa hidup ini singkat, waktu terbatas, dan kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dengan disiplin, kita memilih untuk tidak menunda hal-hal penting, untuk tidak membuang energi pada hal-hal remeh, dan untuk tetap berjalan meski langkah terasa berat. Bayangkan seorang prajurit yang berlatih setiap hari. Ia mungkin lelah, mungkin bosan, mungkin ingin berhenti, tetapi ia tahu, tanpa latihan ia tidak akan siap saat perang datang. Demikian pula jiwa kita. Tanpa disiplin, kita akan rapuh saat kesulitan tiba. Disiplin bukanlah penjara, melainkan latihan yang mempersiapkan kita menghadapi kenyataan hidup. Kebanyakan orang ingin hasil instan, kesehatan tanpa olahraga, kebijaksanaan tanpa refleksi, kekayaan tanpa kerja keras, ketenangan tanpa latihan batin. Namun stoikisme mengajarkan bahwa semua hal berharga lahir dari proses panjang, dan proses itu hanya bisa dijalani dengan disiplin. Itulah sebabnya para filsuf stoik melatih diri dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Bangun pagi untuk merenung, menulis jurnal, mengendalikan ucapan, dan bahkan berpuasa dari kenikmatan tertentu. Semua itu bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk memperkuat kendali atas diri sendiri. Disiplin juga memberi kita kebebasan sejati. Banyak yang salah mengira bahwa kebebasan berarti melakukan apapun yang kita mau. Tetapi sejatinya, kebebasan adalah kemampuan untuk tidak diperbudak oleh keinginan atau kebiasaan buruk. Orang yang tidak disiplin akan mudah dikuasai oleh nafsu, emosi, atau distraksi. Sementara orang yang disiplin justru merdeka, karena ia mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang melemahkan dirinya. Lihatlah bagaimana disiplin bekerja dalam hal sederhana. Menahan diri untuk tidak membalas hinaan adalah disiplin. Menolak untuk tenggelam dalam keluhan adalah disiplin. Memilih untuk tetap tenang ketika dunia memprovokasi, kita adalah disiplin. Tidak ada kemegahan di dalamnya, tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan. Tetapi justru disitulah letak kekuatan sejati. Disiplin membuat kita konsisten, dan konsistensi membentuk karakter. Seseorang bisa hebat sekali waktu, tetapi tanpa disiplin, kehebatannya hanya menjadi momen singkat yang mudah pudar. Namun dengan disiplin,
Kehebatan kecil yang dilakukan terus-menerus akan membentuk keteguhan yang tak tergoyahkan. Para Stoik tidak mencari hidup yang mudah, tetapi hidup yang bermakna. Dan mereka tahu, hidup yang bermakna hanya bisa dicapai dengan keberanian untuk melatih diri setiap hari. Itulah mengapa disiplin adalah pilar kekuatan. Ia menopang segala hal lain, kebijaksanaan, ketenangan, keberanian, dan bahkan kebahagiaan. Tanpa disiplin, semua itu hanyalah cita-cita kosong. Maka jangan anggap disiplin sebagai beban, anggaplah ia sebagai sahabat terbaikmu. Ia mungkin tegas, mungkin keras, tetapi ia setia. Ia tidak akan meninggalkanmu. Justru dialah yang akan memastikan engkau tetap berjalan, meski dunia mencoba menghentikan langkahmu. Dengan disiplin, engkau tidak hanya bertahan tetapi juga bertumbuh menjadi pribadi yang kokoh, teguh, dan pada akhirnya tak terkalahkan. Poin 9. Keutamaan sebagai kompas hidup. Mari kita berbicara tentang sesuatu yang semakin kabur di dunia modern, perbedaan antara nilai dan citra. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang sibuk membangun citra diri. Bagaimana mereka terlihat di mata orang lain, bagaimana mereka dipandang oleh publik, bagaimana mereka dihargai oleh lingkungan sosial. Citra menjadi topeng yang menutupi wajah asli. Namun bagi seorang Stoik, yang lebih penting bukanlah bagaimana kita tampak, melainkan siapa kita sebenarnya. Bukan kesan yang kita tinggalkan di luar, tetapi nilai yang kita hidupi di dalam. Epictetus pernah berkata, "Janganlah engkau berusaha terlihat baik, tetapi berusahalah untuk menjadi baik." Kalimat sederhana ini menohok kesadaran kita. Betapa sering kita lebih peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain daripada dengan apa yang sesungguhnya kita lakukan. Kita ingin dianggap bijaksana, padahal belum tentu kita hidup dengan bijaksana. Kita ingin terlihat kuat, padahal hati kita rapuh. Kita ingin tampak dermawan, padahal kita memberi hanya untuk dipuji. Semua ini menunjukkan betapa mudahnya manusia terjebak dalam pencarian citra, bukan nilai. Nilai adalah inti, sedangkan citra hanyalah bayangan. Nilai membentuk karakter, sementara citra hanya membentuk persepsi. Nilai tetap bertahan meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, sementara citra lenyap begitu sorotan berhenti. Itulah sebabnya Stoikisme mengajarkan kita untuk memusatkan perhatian pada nilai, kejujuran, keberanian, kesederhanaan, dan keteguhan. Sebab nilai-nilai inilah yang akan menopang kita, bahkan ketika semua sorotan telah padam. Mari kita ambil contoh. Di era media sosial, banyak orang berlomba-lomba menampilkan kebahagiaan, kemewahan, atau kesuksesan, foto yang tersusun rapi, kata-kata motivasi yang dipoles indah, senyum yang seolah tanpa beban. Namun di balik layar, tidak jarang ada kehampaan, kecemasan, bahkan kesedihan yang dalam. Citra bisa menipu, tetapi nilai tidak pernah berbohong. Bila seseorang hidup dengan nilai yang kuat, ia akan tetap kokoh bahkan tanpa pengakuan publik. Stoikisme juga mengingatkan kita bahwa citra sangat rapuh karena ia bergantung pada pendapat orang lain. Hari ini kita dipuji, besok kita bisa dicela. Hari ini kita diagungkan, besok kita bisa dijatuhkan. Apabila harga diri kita ditopang oleh citra, maka kita akan hidup dalam ketakutan, takut kehilangan pengakuan, takut diabaikan, takut dinilai buruk. Tetapi bila hidup kita ditopang oleh nilai, kita akan bebas. Karena nilai tidak bisa diambil oleh siapapun, ia melekat dalam diri, bukan dalam pandangan orang. Nilai juga memberi arah dalam setiap keputusan. Saat kita berhadapan dengan dilema, citra akan bertanya, apa yang membuatku terlihat baik? Sedangkan nilai akan bertanya, apa yang benar untuk aku lakukan? Perbedaan kecil ini menentukan segalanya. Orang yang mengejar citra akan cenderung mencari jalan pintas, menutupi kesalahan atau mengorbankan prinsip demi tampak baik. Sebaliknya, orang yang berpegang pada nilai mungkin tidak selalu populer, tidak selalu dipuji, tetapi ia akan tidur dengan hati yang tenang karena ia tahu telah hidup sesuai dengan nurani. Seneca menekankan bahwa kebajikan sejati tidak butuh panggung. Ia tidak memerlukan penonton. Ia bernilai karena dirinya sendiri. Dengan kata lain, nilai adalah tujuan akhir, bukan alat untuk mendapatkan pengakuan. Ketika kita hidup berdasarkan nilai, kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan penilaian orang. Kita belajar untuk jujur meskipun tidak ada yang melihat, untuk setia pada komitmen meskipun tidak ada yang menilai, untuk berbuat baik meskipun tidak ada yang berterima kasih. Fokus pada nilai juga membuat kita tahan terhadap godaan zaman.
Dunia akan selalu menawarkan jalan mudah. Popularitas instan, pencitraan kosong, kesan yang megah namun hampa. Tetapi nilai menuntun kita untuk berjalan di jalur yang mungkin lebih sepi, lebih sunyi, namun penuh makna. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah citra, melainkan nilai yang kita wariskan. Inilah keunggulan cara berpikir Stoik. Mereka tidak membiarkan hidup mereka dikendalikan oleh pandangan luar. Mereka menolak diperbudak oleh citra. Mereka memilih untuk mengakar pada nilai yang kokoh. Dan dari situlah lahir keteguhan yang tak terkalahkan. Sebab ketika hidup dijalani dengan nilai, bukan citra, kita tidak hanya tampak kuat, kita benar-benar menjadi kuat. Poin 10. Hidup selaras dengan alam. Mari kita merenungkan sejenak bagaimana kita memandang kehidupan. Sebagian besar dari kita sering terjebak dalam lingkaran sempit. Rutinitas harian, masalah kecil, ambisi sesaat, atau luka pribadi yang terasa begitu besar. Kita sibuk dengan hal-hal yang ada di depan mata, hingga lupa melihat hidup dari ketinggian. Inilah yang membedakan cara berpikir seorang Stoik. Mereka selalu berusaha melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, sebuah pandangan yang memberi ketenangan, kebijaksanaan, dan daya tahan luar biasa. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga filsuf, sering menulis dalam Meditations bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang luas. Ia merenungi bintang-bintang, mengingatkan dirinya bahwa segala hal yang tampak besar hari ini suatu saat akan hilang dan dilupakan. Dengan kesadaran ini, ia tidak larut dalam ambisi buta, tidak tenggelam dalam kesedihan pribadi, tidak pula terjebak dalam pujian atau hinaan. Perspektif yang luas memberinya ketenangan, bahkan ketika ia memikul beban sebagai pemimpin tertinggi. Perspektif luas membuat kita mampu menilai ulang masalah yang tampak berat. Bayangkan Anda kehilangan sesuatu yang berharga atau dikhianati oleh orang terdekat. Dalam pandangan sempit, itu terasa menghancurkan. Tetapi jika dilihat dalam bentangan waktu yang panjang, kita akan sadar, hidup terus berjalan, luka perlahan sembuh, dan bahkan kejadian itu mungkin menjadi pelajaran yang memperkuat diri kita. Seperti kata pepatah Stoik, waktu menyembuhkan segalanya, tetapi kebijaksanaan membuat kita sembuh lebih cepat. Perspektif luas juga mengingatkan kita pada kefanaan hidup. Memento mori, ingatlah bahwa engkau akan mati. Bagi sebagian orang, ini terdengar menakutkan. Namun bagi seorang Stoik, ini justru membebaskan. Menyadari bahwa hidup ini singkat, membuat kita berhenti membuang waktu untuk hal-hal remeh. Pertengkaran kecil, iri hati, kebencian, atau pencitraan kosong. Sebaliknya, kita belajar memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermakna, berbuat baik, melatih kebijaksanaan, membangun karakter, dan menikmati momen saat ini. Seringkali kita lupa betapa kecilnya kita di tengah jagat raya. Bintang-bintang di langit malam sudah ada jutaan tahun sebelum kita lahir, dan akan tetap bersinar lama setelah kita tiada. Apa artinya masalah kita dibandingkan keluasan semesta? Apa artinya ambisi kita dibandingkan alur sejarah yang panjang? Kesadaran ini bukan untuk mengecilkan arti hidup, melainkan untuk menempatkannya dalam konteks yang benar. Justru dengan menyadari keterbatasan kita, hidup menjadi lebih bermakna. Melihat hidup dengan perspektif luas juga mengajarkan kita untuk lebih sabar. Kita memahami bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam. Pertumbuhan membutuhkan waktu. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan panjang, bukan akhir dari segalanya. Dengan pandangan ini, kita tidak lagi mudah goyah oleh kegagalan sementara, karena kita tahu jalan hidup lebih panjang dari satu peristiwa. Lebih dari itu, perspektif luas melatih kita untuk rendah hati. Saat kita menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari alam semesta, ego kita perlahan mereda. Kita berhenti merasa bahwa dunia berputar demi kepentingan kita. Kita belajar menerima bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dari kerendahan hati inilah lahir kebijaksanaan, sebab kita mulai hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan bersama. Inilah inti dari cara berpikir Stoik. Tidak terjebak dalam sudut pandang sempit, tetapi mengangkat pandangan lebih tinggi. Seperti seorang pendaki yang mencapai puncak gunung, ia melihat bahwa jalan-jalan kecil yang berliku ternyata hanyalah bagian dari lanskap luas yang indah. Dengan perspektif itu, hidup menjadi lebih ringan, lebih jernih, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, melihat hidup dengan perspektif lebih luas
adalah latihan untuk tidak kalah oleh hal-hal kecil. Sebab ketika kita memahami bahwa segalanya sementara, bahwa hidup hanyalah sekejap dalam alur semesta, maka kita akan hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih teguh. Dan dari sanalah lahir jiwa yang benar-benar tak terkalahkan. Setelah kita menelusuri prinsip-prinsip stoikisme, satu hal menjadi jelas. Hidup bukanlah tentang menyingkirkan kesulitan, melainkan tentang menyiapkan batin yang cukup kuat untuk menghadapinya. Stoikisme bukan janji akan kehidupan yang mulus, tetapi jaminan bahwa jiwa yang teguh tidak akan mudah diguncang oleh badai. Dalam setiap kendali diri, dalam setiap keputusan untuk fokus pada nilai, dalam setiap penerimaan terhadap nasib, kita menemukan sebuah kebebasan yang sejati, bebas dari kecemasan, bebas dari rasa takut, bebas dari keterikatan yang melemahkan. Channel ini hadir untuk menemani perjalanan itu, untuk mengajak Anda merenung, belajar dan melatih diri agar tak terkalahkan oleh keadaan. Jika Anda merasa apa yang kita bahas di sini memberi manfaat, jangan ragu untuk terus mengikuti, membagikan, dan menjadikannya bagian dari rutinitas harian Anda. Karena pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah mengalahkan dunia, melainkan menguasai diri sendiri.